Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Fazil Deni, NIM 22086224. Saya akan membacakan materi kelompok administrasi supervisi pendidikan, yaitu administrasi peserta didik adalah serangkaian proses pengelolaan data dan informasi peserta didik yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik dengan efektif. Tujuan administrasi peserta didik yaitu ada 3. Yang pertama, optimalisasi pembelajaran, menjamin bahwa semua peserta didik diberikan layanan pendidik dengan standar kualitas yang ditetapkan, dengan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan lancar. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, yaitu memastikan bahwa pengambilan keputusan tentang peserta didik didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Yang ketiga yaitu melindungi hak peserta didik, menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi peserta didik untuk melindungi hak mereka. Ya, kita lanjut yaitu proses administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu registrasi, mendaftarkan informasi pribadi dan akademik calon peserta didik ke dalam sistem. Monitoring, yang kedua yaitu monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi kontinu atas perkembangan peserta didik selama studi di sekolah. Yang ketiga yaitu rekam jejak, mengumpulkan, menyimpan dan memproses informasi peserta didik termasuk riwayat akademik, kesehatan dan perilaku. Dan yang keempat ialah administrasi keluar, melakukan proses administrasi saat peserta didik keluar dari sekolah atau pindah ke sekolah lain. Ya, lanjut ke slide berikutnya yaitu alat dan teknis proses administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu sistem informasi sekolah, menjadikan informasi yang diperlukan mudah diakses dan dicatat oleh sekolah dan orang tua. Yang kedua, formulir dan dokumentasi administrasi, menyediakan formulir yang diperlukan dan dokumen administrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan. Yang ketiga, penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti di database dan perangkat lunak administrasi untuk membantu dalam pengelolaan data peserta didik. Yang keempat yaitu pelayanan informasi publik, menyediakan layanan informasi publik tentang edukasional, record dan seluruh proses administrasi peserta didik yang sesuai dengan aturan terkait. Yang terlanjut yaitu tantangan dalam administrasi peserta didik. Pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan data peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan administrasi dengan pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi peserta didik. Yang keempat, mengatasi tantangan dalam proses rekonsiliasi dan data peserta didik. Yang keempat, menanggapi kompleksitas dalam mengelola perpustakaan selama proses pandemi. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua dan guru. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu peran guru dalam pengelolaan murid. Yang pertama, menentukan pengalaman belajar. Yang kedua, mengevaluasi perkembangan murid. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan murid. Menentukan pengalaman belajar yaitu guru harus terlibat dalam mengembangkan pengalaman belajar yang terkoordinasi dan terfokus. Yang kedua yaitu mengevaluasi perkembangan murid. Guru harus secara teratur menilai kemajuan murid dan memberikan umpan baik yang bermanfaat untuk membantu peserta didik tumbuh dan berkembang. Yang ketiga yaitu saat ada masalah terkait peserta didik, guru harus bekerja sama dengan murid dari orang tua untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan positif. Kenapa administrasi peserta didik penting? Yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat hubungan dengan orang tua, meningkatkan kinerja dan pengajaran.
Dampak positif administrasi peserta didik yaitu yang pertama meningkatkan transparansi, yang kedua mengurangi biaya administrasi, yang ketiga memberikan data yang akurat. Meningkatkan transparansi yaitu sekolah dapat memastikan bahwa semua orang terkait dengan pendidikan peserta didik memiliki akses terhadap data akurat di setiap saat. Yang kedua yaitu mengurangi biaya administrasi. Dengan mengadopsi teknologi dan sistem baru, sekolah dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menangani administrasi. Yang ketiga, memberikan data yang akurat. Data yang akurat memungkinkan sekolah untuk memahami lebih baik kebutuhan setiap murid dan merancang program pendidikan yang optimal. Yaitu kita lanjut ke slide terakhir, yaitu keterkaitan administrasi peserta didik dan evaluasi pendidikan. Yang pertama, membuat penilaian yang lebih akurat. Dengan informasi yang akurat tentang kemajuan peserta didik, sekolah dapat membuat penilaian yang tepat dan akurat tentang kelayakan mereka. Yang kedua, meningkatkan efektivitas evaluasi, yaitu informasi yang akurat dengan administrasi peserta didik yang memungkinkan sekolah untuk menetapkan ukuran sukses yang jelas dan mengevaluasi apakah tujuan dan sasaran yang dicapai secara efektif. Yang ketiga, mendorong perbaikan terus-menerus. Data akurat dan relevan mengarah pada evaluasi dan perbaikan yang lebih baik, membantu meningkatkan kualitas peserta didik secara keseluruhan. Baiklah, itulah yang bisa saya tampilkan dalam tugas kelompok ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.